Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Ramadhani, NIM 0101183118. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam C semester 7. Berikut ini saya akan menampilkan ceramah singkat saya dengan tema demokrasi dalam pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi konsep rahmatan lil alamin, di mana semua tatanan kehidupan manusia telah ditata dan diatur oleh Islam sesuai dengan kebutuhannya. Islam mengajarkan cara-cara beribadah, makan, minum, bermasyarakat, bahkan untuk hidup bernegara pun diajarkan. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, Islam telah mengajarkan kepada umat manusia kebebasan dalam menjalankan sistem pemerintahannya yang dianggap paling benar dan cocok untuk mereka. Apakah itu demokrasi, kerajaan, sistem kesukuan, bahkan feodalisme, bisa saja diterima sepanjang diterima oleh rakyat sebagai warisan tradisi masyarakat mereka masing-masing. Namun demikian, Islam mengajarkan dan merekomendasikan sistem demokrasi. Umat manusia dianjurkan menggunakan sistem demokrasi, meskipun tidak sepenuhnya sama dengan pola demokrasi barat. Islam tidak memberikan definisi hampa mengenai demokrasi. Agama ini hanya mengatur tentang prinsip-prinsip penting saja dan sisanya diserahkan kepada umat. Ikutilah dan kalian akan menerima manfaat. Tinggalkanlah dan kalian akan dihancurkan. Demokrasi adalah sebuah tatanan bentuk atau mekanisme sistem suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung dan adil, tetapi dalam arti yang lebih luas, suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi, sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung. Presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sampai saat ini demokrasi masih dianggap sebagai bentuk pemerintahan paling baik dan menjadi tolak ukur atas keberhasilan, kesuksesan, dan kemakmuran suatu negara. Seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi tidak boleh mengambil keputusan dengan hanya dilandaskan pada pendapat dirinya belaka. Ia harus mengumpulkan pendapat dari para cendekiawan atau ahli pikir dari anggota masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan sejarah para khalifah-khalifah dunia Islam pada awal munculnya Islam, seperti khutbah Abu Bakar yang diucapkan setelah beliau terpilih sebagai khalifah pertama, yang isinya, "Wahai sekalian manusia, kalian telah mempercayakan kepemimpinan kepadaku, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku benar, maka bantulah aku, dan jika kalian melihat aku dalam kebatilan, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah, maka bila aku tidak taat kepadanya, janganlah kalian menaatiku." Dari pidato singkat beliau, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sahnya pada saat itu masyarakat di hadapan hukum sudah dianggap mempunyai kedudukan yang sama. Maka dari itu, bila saja Abu Bakar melakukan sebuah kesalahan, beliau meminta untuk diingatkan atau ditegur. Kenyataan ini merupakan suatu fakta bahwa benih-benih demokrasi sudah dimunculkan oleh Islam jauh sebelum negara-negara sekuler mengagung-agungkan demokrasi. Dalam Islam, demokrasi bukan hanya sekadar pemilihan pemimpin serta anggota parlemen secara langsung.
Akan tetapi pengertian demokrasi dalam Islam lebih luas dan menyeluruh dari anggapan tersebut. Guna mencapai demokrasi yang baik, Islam memberikan petunjuk perlunya musyawarah. Substansi demokrasi secara tegas dibahas dalam Al-Quran dan sepanjang berkaitan dengan tuntutan bagi umat manusia. Walaupun sistem kerajaan juga tidak ditolak, sistem demokrasi yang lebih disukai dibanding sistem pemerintahan lainnya. Menguraikan bagaimana seharusnya umat Islam, Al-Quran menyatakan, apapun yang telah diberikan kepadamu hanyalah perbekalan sementara untuk kehidupan ini. Tetapi apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal bagi mereka yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Dan mereka yang menjauhi dosa-dosa lebih besar dan keji-kejian, dan apabila mereka marah, mereka memberi ampun, dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan sembahyang, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka membelanjakan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Dan mereka yang apabila suatu keaniayaan telah dilakukan terhadap mereka membela diri. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 42. Kandungan ayat tersebut menganjurkan adanya saling bermusyawarah dalam menetapkan sebuah keputusan. Asas ini yang menjadi prinsip demokrasi saat ini. Setelah beberapa abad sebelumnya, Islam telah mendengungkannya. Alangkah indahnya berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara bila semua keputusan dilandaskan pada permusyawarahan. Ini merupakan sebuah asas yang mungkin harus dimiliki oleh negara-negara demokrasi atau rumah tangga. Karena baik sebuah negara yang sekalipun pemimpinnya dipilih secara langsung, akan tetapi tidak mengenal istilah musyawarah, maka pemerintahan tersebut tidak akan efektif. Bila kita lihat kenyataan ini, kiranya tidaklah berlebihan bila kita katakan bahwa Islam adalah induk dari segala bentuk demokrasi yang memberikan asas demokrasi itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.